Halo semua, hari ini kita bakal sedikit menjelaskan tentang metode penghitungan rangka batang. Sekarang kita bakal masuk ke materi-materi struktur kayu. Nah, metode menghitung rangka batang itu ada dua, yaitu metode grafis dan metode analitis. Metode grafis ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan penilaian, terutama dapat mengetahui dengan kecepatan apakah suatu batang termasuk batang tekan atau batang tarik. Sedangkan metode analitis, metode ini memiliki kelebihan dalam hal ketepatan atau presisi, namun membutuhkan waktu yang lebih lama jika struktur terdiri dari banyak batang. Jadi kalau grafis itu cepat tapi belum tentu tepat, kalau analitis itu lama tapi udah pasti tepat gitu. Nah, Cremona merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung gaya rangka kuda-kuda menggunakan secara grafis. Metode Cremona pada dasarnya sama dengan metode keseimbangan titik buhul, maaf. Tetapi pada metode Cremona dianggap lukisannya digabungkan dengan dengan menjadi satu dan hasilnya disebut dengan diagram Cremona. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat Cremona? Itu yang pertama menggambar gaya batang dengan skala yang teliti. Yang kedua, pada setiap titik kumpul maksimum dua gaya batang yang belum diketahui. Yang ketiga, gaya batang yang menjauhi titik kumpul bernilai positif atau tarik. Dan gaya batang yang mendekati titik bernilai negatif. Jadi kalau menjauhi itu tarik, kalau mendekati itu tekan. Yang keempat itu arah putaran gambar dapat searah berlawanan arah jarum jam. Yang penting harus konsisten. Jadi arah putaran itu jadi maju itu dari beban ke A, ke B, ke C, kayak gitu tuh harus arah jarum jam gitu. Yang kelima, setiap gambar pada titik kumpul harus kembali ke titik awalnya. Jadi setiap gambar yang kemana-kemana itu harus tutup lagi ke kepalanya. Ini ada contoh soal tentang menghitung gaya batang menggunakan metode Cremona. Nah, beban P1-nya itu 50, P2-nya itu 100, P3-nya itu 100, P4 100, P5 50. Karena biasanya yang di A dan yang di B itu setengah dari total beban. RVB-nya 200, RVA-nya 200. Jarak antar batangnya itu 4 meter. Jarak antara kap-kapnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan buat mengerjakan soal itu atau untuk membuat gaya batang menggunakan Cremona itu yang pertama, menggambar gaya batang baik beban maupun reaksi tumpuan. Yang kedua itu menggambar ulang gambar per titik kumpul yang akan disusun Cremona. Nah, yang pertama itu kita bakal menghitung Cremona yang ininya dulu nih. Yang P150, yang RAV. Yang ketiganya itu, kan yang mau kita pakai awal tuh yang ini kan, kita pakai dari sebelah kiri, nanti kita ikutin arah jarum jam kemana. Yang ketiga, mengawali penyusun dari titik tangkap awal, kemudian berlanjut sesuai jumlah gaya batang yang akan disusun dan diakhiri dengan menutupkan arah garis kepada titik tangkap awal semula. Nah, ini batang A, kan kita pakainya ini nih. Nah, batang A itu, yang pertamanya itu ada P1, ada RAV dulu. Ada RAV itu ke atas, dari sini sampai sini. Nah, P1-nya itu dari sini sampai sini, karena cuma 50 gitu. Kalau ini kan dari sini sampai sini itu 200. Nah, P1-nya itu dari sini sampai sini itu 50. Jangan. Nah, mulanya itu dari sini. Kita kemana dulu nih? Ke 5 dulu. 5 itu menjauhi atau mendekati. Menjauhi ke sini. Kalau menjauhi itu balik lagi ini nih. Menjauhi. Masalah. Hmm. Ini itu mendekati. Ya benar-benar mendekati, maaf. Dan itu mendekati karena kan kepalanya di sini kan. Jadi itu mendekati. Kalau ini ke sana itu otomatis menjauhi gitu. Jadi ini negatif. Nah, yang satu ini tuh ke sini. Oke. Nah, menjauhi gitu. Karena mendekati, maaf nih, mendekati. Menjauhi. Nah, maaf ya.
Langkah keempat, memberikan tanda positif atau negatif kepada garis yang telah disusun lalu mengukur panjang garis tersebut. Jadi kalau udah diketahui ini benang tekan atau tarik, ini tuh tarik, ini tuh tekan. Nah, kan menjauh. Kalau negatif itu tarik. Nah, tekan selama mendekati itu tekan, menjauhi itu tarik. Menjauhi itu tekan. Nah, menjauhi itu tekan. Batang 5 ini menjauhi. Ini mendekati itu tarik. Benar-benar. Menjauhi itu negatif, mendekati itu positif. Ini kan menjauhi, ini kan titiknya. Menjauhi itu negatif. Salah. Jadi kayak mendekati itu negatif, ya benar. Kalau tarik itu menjauhi, kalau tekan itu mendekati, benar. Nah, selanjutnya ini tuh dihitung gini, batang 5 tuh 3 dikali 100, 300 kilo. Nah, batang 1 itu 2,6 dikali 100, jadi 260. Tarik. Langkah selanjutnya, langkah kedua sampai keempat dilakukan terus-menerus hingga selesai semua titik kumpul. Cara yang baik dalam menentukan titik kumpul yang bisa disusun adalah terdapat dua gaya batang yang belum diketahui. Yang ini yang A dan yang C. Kita sekarang yang C. Menjauhi. Nah, yang C itu kan titik awalnya itu di sini. Ini dulu. Karena ini udah diketahui. Belum juga ini belum diketahui. Yang ini tuh udah diketahui nih. Ini. Dari sini ke sini. Nah, yang kedua itu dari sini ke sini. Jadi dua-duanya sama-sama batang tarik karena menjauhi gitu. Lanjut ke batang F. Nah, ini. Kira-kira buat ngerjain itu kita harus ngerjain dari mananya dulu nih. Kita ngerjain dari P2-nya dulu karena P2-nya itu udah diketahui 100 kg P2. Dari P2 itu kemana? Ke -6 karena harus sesuai dengan arah jarum jam. Ini tuh tekan karena mendekati, kan dia mau kasih ini nih, karena mendekati jadi negatif. Sesuai dengan syarat ini kalau mendekati itu negatif gitu. Mendekati itu negatif ya, ini tengah. Lalu negatif -10 itu batang tekan juga karena dia mendekati. Ini 9, enggak, maaf, ini tuh 9 tuh di sini karena kan ini 9 juga ya, 9 juga gini aja gitu guys. Jadi dulu 0 di sininya tuh, dari sini ke sininya itu mendekati juga, jadi -5. Jadi hasilnya itu bakal kayak gini dan itu nutup gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nutup lagi ke ekor ini, itu nggak bisa, itu harus banget nutup. Nah, selanjutnya ada batang G. Nih, batang G itu kayak gini. Ini mendekati kepalanya itu di mana? Di P3 di sini. Nah, gitu. Ini tuh kayak mendekati gitu karena dia mau nutup di sini. Jadi ininya negatif-negatif karena tekan-tekan tarik, ini tarik gitu. Karena ini menjauhi. Kalau yang ini mendekati ini menjauhi gitu. Selanjutnya ada batang D. Ini tuh dikerjain aja guys sampai beres kayak gini. Nah, ini buat batang D. Batang D itu mulainya dari mana? Mulainya itu ini deh, dari D ke sana gitu.
kedua, ke-10, 11, 12, 3. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Ini mendekati, menjauhi, 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 menjauhi. Karena ini mendekati, karena ini nutup kepalanya di sini. Ini ekornya di sini, maaf. Kepalanya di sini. Nah, di sini nutup ke sini, jadi mendekati gitu. Selanjutnya ada batang E. Nah, batang E itu hampir sama kayak ini. Kayak batang C. Nah, 13-nya itu di sini. Karena 13 itu nggak ada bebannya gitu loh. Nggak ada kiloannya, jadi 0 aja di sini gitu. Arah jarum jam kan, inget-inget nih ke sini. Nah, jadinya kayak gini gitu. Ada batang H itu hampir sama kayak ini. Ini tuh nggak hampir sama, maksudnya emang sama kayak ini, cuman kayak mirroringnya, karena kan ini batang H kan, yang tadi itu batang F tuh di sini gitu. Jadi hampir sama kayak gini. Nah, yang berikutnya itu P2 ke sini, ingat arah jarum jam. Jadi ke 8. 8 itu mendekati karena kita mau menutup ke sini. Yang ini juga mendekati karena mau menutup ke sini. Yang ini juga mendekati karena menutup ke sini gitu. Arahnya itu buat nutup ke sana. Kecuali sebaliknya gitu loh. Kalau sebaliknya ini itu bisa jadi ininya tuh tarik gitu. Nah, yang terakhir itu batang B. Hampir sama kayak batang A, cuman ini tuh kayak kebalikannya gitu loh. Nih, karena yang ini tuh RVB-nya tuh ke atas, RVB-nya itu di sini, set ke sini, set. Nah, habis ada P50-nya itu dari sini ke sini, gitu. Nah, dari sini itu lanjut ke 8, dari ke sini, ke 4, ke 8. Ini tuh sama-sama menjadi itu. Hasilnya tuh ini guys, resumenya. Jika penyusunan, pengukuran, dan penandaan plus minus telah selesai, maka hasil kremola dapat disusun dalam sebuah tabel gaya batang. Untuk selanjutnya memudahkan untuk di cross check baik dengan perhitungan potongan liter ataupun dengan software seperti SAP. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakal coba buat ngerjain gaya batang menggunakan SAP ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa membantu. Segitu aja materi yang mau disampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.